Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la bi ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illallah syukran li ni'matihi amma ba'd. Wa rahimakumullah. Rahayu untuk kita semuanya. Pada kesempatan malam hari ini kita ingin mengetahui atau mengenai informasi tentang kerajaan zaman dahulu, kerajaan Kalinggo gitu kan. Dan sosok seperti apa pemimpin ratunya itu kan. Kita akan tanya-tanya dengan bangsa goibnya. Kalau kan kisahnya kan banyak kisah. Kalau beliau itu termasuk salah satu ratu yang adil gitu kan. Adil dalam apanya saya juga nggak paham. Jadi biar lebih jelasnya kita tanyakan pada goib yang mengetahui sosok atau yang menangi dengan kerajaan Kalingga pada tahun berapa, kejayaannya gitu kan, dan runtuhnya kapan. Sebelum masuk ke konten seperti biasa, jangan lupa yang baru hadir di channel kita untuk di subscribe ya, di subscribe. Yang udah subscribe jangan lupa di like, bantu kami untuk menembus 100.000 subscriber. Wes pokoknya yakin wes tembus wes lah, ayo Mas Ipin monggo. Goib tertua yang mengetahui, yang tahu, yang paham akan informasi kerajaan Kalingga. Masuk hati lu sini. Sugeng dalu. Ini karena orang Jawa, artinya ada bahasa Jawanya. Macam goib Jawa gitu. Biar bisa bicara bahasa Indonesia. Bicaranya bahasa Indonesia. Paham, tahu apa yang saya omongkan. Ini dengan siapa? Saya yang menjadi rakyat dari Kanjeng Ratu Simo. Kanjeng Ratu Simo. Ya. Ini dari bangsa apa sampai sekarang? Saya ini dulunya adalah penjaga rakyat yang sudah lama menjadi abdi Kanjeng Ratu. Saya menjadi penjaga rakyat Kanjeng Ratu. Saya dulunya tinggal
di sekitar sana, ke sana, daerah sana, ke Sesi sana. Oh, organisasi. Iya, Oh, jadi sekarang sampai ini berupa arwah seperti itu mungkin ya? saya dulunya manusia, Terus lalu saya meninggal, lalu saya tidak tahu kok setelah meninggal kok saya masih ada di dunia ini, tapi saya menjadi penjaga. oh, sekarang menjadi penjaga. Ya, sekarang saya menjadi penjaga. Masih menjaga apa yang dijaga? Sekarang ini saya menjaga pusaka yang ada di Kesesi di sana. Jadi pusaka atau harta gitu ya? Iya. Ini ngomong sampean baru datang ke sini sudah sungkem, berarti sudah tahu dengan siapa sampean sekarang berbicara. Iya, saya sudah tahu. Siapa? Sang Kanjeng Kiwiro. Kanjeng Kiwiro. Iya. Ya, nah, kalau nama saya emang nggak penting. Ya, nama saya nggak penting, yang penting itu guru saya. Iya. Namun panjenengan niki sampun sudah punya nama di dunia kami. Udah punya lisensi ya? Sudah punya semacam gelar besar di dunia. Sampai ini jangan besar-besarin saya ini orang kecil. Iya, maksudnya di dunia kami. Ya nggak usah dibesar-besarin tuh. Iya. Ini yang mau saya tanyakan, bisa diceritakan siapa itu Ratu Simo dan bagaimana kerajaannya, bagaimana beliau itu memimpinnya, bagaimana rakyat-rakyatnya, dan pada tahun kapan berdirinya, terus lengsernya, dan itulah tadi bisa diceritakan, silakan. Iya. Maaf. Waktu zaman dulu itu, dulu sekali, di kawasan pesisir pantai ini dulu sampai ujung daerah sana itu ada sebuah kerajaan besar. Iya, dulu sekali ada kerajaan besar. Nama kerajaannya itu kerajaan Kalingga atau Kalinggo. Kalau bahasa Jawa Kalinggo. Ya. Dulu itu dipimpin oleh orang-orang dari orang-orang Jawa yang terpilih. Salah satu yang namanya termisuwur, terkenal, yang paling terkenal sampai zaman saat ini, salah satunya adalah Ratu Simo. Ya, dulu ada banyak sebenarnya nama-nama raja sama ratunya itu ada banyak, cuman yang paling misuwur atau terkenal itu Ratu Simo. Dulu
Nah, Ratu Simo ini sosok yang seperti apa, dan beliau ini siapa? Nama aslinya atau Ratu Simo itu apa mungkin nako, julukan atau gimana? Yang itu nama Ratu Simo itu nama gelar. Nama gelar. Nama gelar itu nama kebangsawanan beliau, Ratu Kanjeng Ratu Simo. Ya, dulu itu beliau itu memberikan keadilan untuk seluruh rakyat Kalinggo dulu itu semua orang itu semuanya itu diperlakukan secara adil. Dulu tidak ada satu orang pun rakyat yang berani melakukan kejahatan. Dulu ada, sampai suatu saat ada kejadian yang tidak seharusnya tapi terjadi. Itu ada orang waktu mau jalan ke pasar, kalau itu kan ke pasar, ada uangnya jatuh dulu, tapi karena zaman itu tidak ada rakyat yang berani mengambil milik orang lain yang bukan menjadi haknya, maka uang itu dibiarkan tergeletak di jalan begitu saja. Lalu suatu hari ada salah satu anak dari Kanjeng Ratu melintas di jalan tersebut. Anak tersebut seorang pemuda, waktu itu sudah jadi pemuda, sudah besar. Itu merasa ya jenengan ya itu ya tahu ada harta yang tergeletak. Harta zaman dulu itu kan uangnya berupa uang, harta yang dulu itu uang emas. Ada di jalan tergeletak, sampai mungkin di zaman sekarang pasti sudah hilang ya itu. Nah itu Kanjeng Pangeran tadi, anak dari Kanjeng Ratu itu tergoda untuk mengambil uang emas tadi itu. Hingga akhirnya tindakan tersebut ya itu kan uangnya hilang, atau itu rakyat yang menyaksikan akhirnya kan semuanya jadi merasa ini Kok nggak biasa terjadi seperti ini? Iya, kok gelo itu apa ya? Iya, menyesal. Itu merasa ya seperti itu, campur aduk ya, rasanya kecewa terus sesak ya, pokoknya itu tidak enak lah. Di hati itu tidak enak. Itu semua warga? Ya, rakyat yang menyaksikan. Akhirnya mereka ya ngempet, bahasa Indonesianya. Tadinya mereka takut karena yang mengambil itu pangeran, putra dari Kanjeng Ratu Simo. Tidak berani lapor kepada Kanjeng Ratu. Tapi lama-lama ya itu, karena tidak enak di dada ini loh, rasanya sesak kan. Orang menyimpan dulu itu saking baiknya rakyat kerajaan Kalinggo itu, mereka itu jujurnya itu dijaga, benar-benar dijaga. Itu mereka pedomannya itu, kalau ada sesuatu yang tidak enak di hati, itu tandanya ada yang tidak bagus. Itu tandanya semacam rasa bersalah yang mendalam. Nah ya, setelah kejadian tersebut kenapa, emang ada apa? Akhirnya lama-lama mereka semua bermusyawarah, rakyat tadi yang menyaksikan kejadian itu bermusyawarah, lalu akhirnya mereka berusaha memberanikan diri
melaporkan kepada utusan kerajaan waktu itu, pejabat di daerah setempat dulu. Mereka memberanikan lapor, lalu sampailah kepada Kanjeng Ratu. Akhirnya Kanjeng Ratu mengetahui kalau putranya itu ternyata mengambil harta yang jatuh tadi. Itu bukan hak miliknya. Benar. Karena kebijaksanaan Kanjeng Ratu, akhirnya dengan ya rasa iba sebagai orang tua. Wah, saya waktu itu masih hidup ya. Saya sendiri merasa gimana itu. Anak ya. Yeah. Anak itu kan sayangnya itu sudahlah. Tidak bisa saya gambarkan dengan kata-kata itu. Kanjeng Ratu dengan kebijaksanaannya, walaupun di sini mungkin di hatinya itu ya sebenarnya tidak tega, tapi itu kebijaksanaan beliau pun akhirnya memberikan pelajaran kepada putranya itu. Dihukum, tangannya dipotong yang kanan itu yang dipakai untuk mengambil uang yang bukan haknya tadi, di depan seluruh rakyat yang tadi di sekitar daerah itu. Mereka semua dikumpulkan, dieksekusi lah seperti itu ya. Disuruh menyaksikan langsung bagaimana hukuman berlaku kepada semuanya, tidak pandang bulu berarti. Tidak melihat itu keturunan pejabat atau itu rakyat jelata, semuanya diberikan hukuman yang sama. Nah, kalau sekarang kerajaan Kalingga, itu luasnya itu dari mana ke mana? Kalau sekarang ibaratkan ini. Saya dulu waktu masih hidup itu dari ujung Jawa yang sebelum kawasan timur daerah Jepara sana itu ada apa itu namanya ya, kampung sama namanya Kaling, kampung Kaling di sana sampai sekarang masih ada. Jenengan kalau mau melihat langsung masih ada desa Kaling niku. Sampai ujung Jepara sana, sampai melintas di sepanjang pesisir pantai Pulau Jawa ini, terus ke sana ke daerah selatan sana itu sampai ke itu mau mendekati kawasan yang sekarang menjadi kawasan Yogyakarta, mau mendekati ke sana. Tapi dulu Yogyakarta belum ada seperti sekarang. Belum ada kerajaan dan masih berupa kawasan liar, apa itu hutan-hutan belantara. Sampai sini itu sampai kawasan pegunungan dataran tinggi Dieng sana itu sini sampai kawasan ujung sana itu sebelum perbatasan dengan kerajaan Sunda sana, daerah situ yang sekarang menjadi kawasan itu banyak bawang-bawangnya itu sekarang itu yang banyak bawangnya itu ya. Iya, banyak petani bawangnya Brebes itu. Brebes. Iya. Yang namanya sudah beda. Iya, namanya dulu sudah beda. Dulu bukan Brebes dulu ya, pokoknya sana itu sampai sini nih. Ini dulu ya samain, tapi ini dulunya bukan seperti panjenengan yang sekarang lihat sekarang ini ya. Dulunya ini masih berupa bukan seperti sekarang ini. Dulu masih air ini. Masih ada airnya ini. Nah, itu berarti tadi sampean bilang sebelum Yogyakarta ada, berarti kan sebelum Keraton Jogja ada. Benar. Iya. Jauh sekali. Jauh sebelum kerajaan Jogja ya itu. Jadi tadi kerajaan Kalingga itu meliputi Jepara, terus Yogyakarta,
terus sampai ke Dieng, terus pojoknya Brebes, Iya, muter sampai ke Pekalongan sini. sampai pesisir utara ini. Hmm. Iya, ini dulu namanya bukan Pekalongan. Hmm. Ini yang di sini sekarang ini dulunya masih berupa belum menjadi ini seperti sekarang daratan belum. Dulu di sana daratannya di sana dulu di Iya. Kesesi itu sana sampai sana itu. Sekarang jadi itu Watu Salam. Watu Salam. Iya. Oh ya, Watu Dulu. Salam Buaran ya. Ini Iya. apa namanya? Tadi kalau di perkiraan, jadi kan sebelum Yogyakarta ada, Iya. berarti ini melebihi tahun kerajaan Hamengkubuwono I ini berarti. Wah, itu jauh. Jauh lah. Itu kalau dari perkiraan itu jauhnya berapa lama atau berapa tahun atau berapa abad? Sangat lama sekali. Sangat lama. Ini kerajaan Kalingga ini itu cikal bakal kerajaan di sini di Jawa, suku Jawa. Oh, jadi cikal bakal semua kerajaan suku Jawa itu Kalingga. Oh, jadi kayak Majapahit, terus Wah, itu jauh Hamengkubuwono, sekali, jauh Singosari dan jauh sebelum Kalingga itu. Setelah Kalingga maksud saya, maaf. Setelah Kalingga jauh sekali jaraknya. iya, maksud saya setelah ada Kalingga ini mencetuskan kerajaan-kerajaan kayak Majapahit, Singosari dan yang lain-lainnya itu. Sejarahnya itu sangat panjang ya. Dulu pertama kali di pulau ini, Pulau Dwipa, Jawa Dwipa ini. Pulau Jawa Dwipa dulunya itu ada kerajaan di sana, sebelah sana ujung sana, barat sana, di Tataran Sunda. Dulunya di sana. Dulu di sini yang sekarang menjadi tempatnya suku Jawa tinggal, dulunya orang belum memiliki kerajaan. Dulunya monggo. Udah. Yes, monggo. Ya, dulunya ini suku Jawa itu belum membuat seperti sekarang bersatu, belum. Mereka masih terpisah-pisah dulu, masih apa itu namanya ya, terpencar-pencar, tidak mau bersatu. Orang Jawa dulu tidak mau bersatu. Ini berarti selain kerajaan Kalingga atau Kalinggo, aslinya Kalinggo aslinya. Iya. Ini ada berapa kerajaan selain satu titik ini di Nusantara khususnya? Wah, kalau Nusantara itu terlalu luas. Oh, terlalu luas. Iya, Kanjeng Kiwiro, terlalu luas. Dulu saya mau bercerita Jawa Dwipa saja ya. Dulunya itu yang awal mula kerajaan itu di Tataran Sunda sana. Lalu lambat laun Tataran Sunda sana kerajaannya semakin luas. Akhirnya orang suku Jawa itu lama-lama jadi ya sadar mereka sadar harus bersatu, akhirnya mereka mau menyatukan kekuatan. Akhirnya mereka membentuk kerajaan ini, Kalinggo ini. Dulunya sekali itu ngertose kula ya dari pitutur tiang-tiang sepah. Dulu itu ya itu. Akhirnya orang-orang Jawa zaman dulu itu ya akhirnya berembuk apa itu ya musyawarah ya, musyawarah ya. Berkumpul itu ya, berkumpul mereka akhirnya sepakat menyatukan kekuatan dari ujung sana sampai sini. Yang dekat dengan Tataran Sunda untuk agar tidak dijajah oleh rakyat Sunda, kerajaan Sunda dulu. Karena semakin luasnya kerajaan Sunda sana itu akhirnya kami orang-orang Jawa bersatu padu membentuk kerajaan Kalinggo.
Nah, Ratu Simo Iya. sendiri ini beliau asli mana? Awalnya dari mana? Awalnya Ratu Simo aslinya itu ya itu orang ini orang kecil awalnya. Orang kecil biasa, anak dari orang petani, anak petani itu dulunya. Kanjeng Ratu itu anak petani biasa. Namun karena misuwur itu loh. Beliau itu walaupun dari kecil udah masyhur, ada kemasyhuran. Misuwur itu? Kondang ya. Iya. Kados niku. Apakah seperti itu ya bahasa Indonesianya itu viral. Viral pokoknya. Wis banyak orang yang membicarakan karena ya satu dia cantik. Yang kedua itu dia bijaksana itu. Wibawanya kelihatan. Wibawa, terkenal di mana-mana, akhirnya suka menolong. Suatu hari itu ceritanya itu sampai ke para pendiri kerajaan Kalinggo tadi itu. Akhirnya Kanjeng Ratu Simo itu didatangi oleh utusan kerajaan, ditawari apakah mau menjadi, awalnya sih mau ditarik jadi permaisuri raja awalnya. Ya tapi karena kebijaksanaan dari Kanjeng Ratu Simo, akhirnya raja yang sebelumnya malah luluh hatinya, merasa ini lebih kalah bijaksana. Akhirnya malah mau jadi itunya, malah bukan yang awalnya mau meminang menjadi permaisuri, akhirnya malah mau melayani, mengabdi, menjadi penasehat itu loh, membantu beliau Ratu Simo untuk mau menjadi ratu di kerajaan Kalinggo ini. Karena raja sebelumnya itu Adi Putro itu dulunya kan sebenarnya sudah dalam kondisi hampir menyerah ya, menghadapi kondisi zaman waktu itu, murak-mariknya zaman orang Jawa waktu itu. Hampir menyerah karena mendengar kabar misuwurnya anak petani tadi yang namanya Simo itu. Waktu itu masih jadi anak petani, masih ya kira-kira masih usia 25 tahunan itu Kanjeng Ratu Simo waktu itu. Akhirnya awalnya semacam mau berkonsultasi ya istilahnya sekarang itu, konsultasi mau itu minta solusi bagaimana sih menyatukan rakyat Jawa yang terbelakang, kalah dengan orang-orang Sunda waktu itu. Orang Jawa itu dulu itu memang ini, walaupun sudah memiliki satu kerajaan Kalinggo, tapi orang Jawa itu punya ini jeneng ini arane rasa jumawa niku lho, arane rasa paling kula paling niki terus niku. Iya paham. Merasa paling susah itu akhirnya ya itu hampir terjadi perang ya perebutan kekuasaan Kalinggo. Akhirnya dengan kebijaksanaan Kanjeng Ratu Simo tadi, setelah Kanjeng Ratu Simo diangkat, akhirnya semuanya ini mau bersatu. Yang awalnya terpisah-pisah, merasa hampir ini itu dulu hampir saling serang. Dulu orang Jawa memang ya susah diatur. Mau saling serang lah. Setelah Kanjeng Ratu Simo yang misuwur tadi maju di tonggak pemimpinan ratu, menjadi ratu, akhirnya semuanya luluh
Ya mungkin karena itu tadi, mulu karena pesona beliau Kanjeng Ratu Semar-nya luluh semua. Luluh seluluh-luluhnya, patuh sepatuh-patuhnya, setia sesetia-setianya menjadi kerajaan besar. Oh ya. Besar itu. Terus ini kalau letak kerajaannya sendiri di mana atau ibu kotanya? Ibu kotanya seperti yang saya sampaikan tadi, di sana, Kesesi sana. Oh, ibu kotanya ada di Kesesi. Dulu sana sampai meluas, akhirnya karena semakin luas akhirnya membuat ibu kota apa namanya, ibu kota ke itu apa semacam apa ya, perwakilan ibu kota di kawasan sana, Kaleng Jepara sana. Itu Jadi ada 2 tempat gitu ya. Itu iya, karena Kesesi itu kan terlalu susah untuk dijangkau oleh apa itu tamu-tamu kerajaan dari luar daerah sana. Dulu ada kerajaan sana di Sumatera, tanah Sumatera itu ada kerajaan Sriwijaya. Itu dulu malah kesasar ke sana, daerah sana, Kaleng sana, akhirnya kerajaan Sriwijaya. Iya, kerajaan Sriwijaya. Loh, Wah, bukannya kerajaan Sriwijaya ini berbarengan dengan kayak Majapahit dan kayak ini? kan dulu itu yang awal mula di Nusantara itu Sriwijaya. Oh, Sriwijaya. Lalu kan itu kan kerajaannya kan besar itu, karena saking besarnya itu bisa bertahan apa itu namanya? Bertahan kejayaannya sampai era zaman Majapahit ada. Ini saya belum selesai ya. Tadi kan akhirnya kan tamu dari Sriwijaya itu kesasar ke tanah Kaleng sana, sana di Jepara sana. Akhirnya kita Kanjeng yang dulu sebelum Kanjeng ini ya. Dulu itu Kanjeng Ratu Sima sebelum pindah ke sana istananya dulu akhirnya ngalahi karena menghormati sesepuh, karena tadi kerajaan Sriwijaya itu kan sesepuhnya kerajaan di Nusantara akhirnya ngalahi, merasa lebih muda, akhirnya ngalahi karena kewoh itu ya. Masa kakak kerajaan kok ya disuruh susah-susah udah jauh-jauh dari Sumatera kok disuruh jauh-jauh ke sini ke Kesesi, akhirnya kita ngalahi. Dari sini ngalahi ke sana ke Kesesi ke Kaleng, ngalahi ke sana, kita yang ngalahi. Akhirnya karena kadung ke sana semua Kanjeng Ratu dan pengawal-pengawalnya, akhirnya ya di sana semua, akhirnya membuat istana kedua di sana. Makanya dikasih nama Kaleng, sampai sekarang masih ada. Iya. Candinya masih ada. Ini yang saya tanyakan tentang tadi Sriwijaya ini. Iya, benar. Sriwijaya. Apa sudah dipimpin yang namanya Ken Arok sama Ken Dedes itu? Waktu itu belum. Waktu itu Ken siapa tadi? Ken Arok. Waktu itu zaman dulu itu, waktu itu seingat saya itu waktu itu masih dipimpin oleh Raja Bala Putra Dewa kok. Bala Putra Dewa. Sri Paduka Bala Putra. Paduka Bala Putra. Siapa saya itu? Wes pokoknya kayak saya kan tidak itu ya. Sudah. Ini nanti nanti dulu ini pentingkan. Jadi Ikhwan rahimakumullah. Ini nanti akan kita lanjutkan lagi obrolan ini ya. Kita jeda dulu. Nanti nunggu di part 2. Silakan ditunggu. Nanti saya panggil lagi sampean ke sini bisa diceritakan lagi masih banyak sih yang masih ingin saya tanyakan karena waktunya ini tidak sesuai. Nanti bisa saya tanyakan lagi dan yang lainnya. Ini dengan siapa sebelumnya tadi saya lupa. Saya asmonipun Arya. Sudah Arya sajalah. Nama lengkap saya susah, Arya saja. Untuk ini lidahnya orang sekarang susah. Arya itu Arya sajalah daripada susah. Ya udah. Arya nanti Arya. Kalau udah waktunya saya panggil lagi untuk menceritakan kisah-kisah tanah Jawa atau kisah-kisah kerajaan Kalingga dan yang lainnya yang sampai ketahui. Seperti itu.
Nah, terima kasih. Itu Ya. saja, silakan sampean Ya. pamit ke tempatnya, Ya. menjalankan tugasnya lagi. Iya, iya. Gitu kan. Nanti Iya. karena sampean ini menjaga sesuatu, Iya. tidak saya Islamkan, karena sampean Oh. mendapatkan amanah seperti itu kan. Oh. Mendapatkan amanah menjaga sesuatu dan Iya, sampean iya, tunduk dengan guru saya Sang Hyang Nurjaya Ningruwana. Iya, 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 tunduk saya tunduk. Karena sudah mengakui ketundukannya, Iya. mengakui sebagai ibaratkan abdi dalamnya seperti Iya, itu, iya. jadi sudah termasuk sampean Iya. bagian dari Iya. murid atau jamaah Sang Hyang Nurjaya Ningruwana. Terima kasih. Iya. Ya sudah, Iya. itu saja. Iya, iya. Nanti saya panggil lagi. Iya. Mungkin itu saja dari saya. Silakan pamit, monggo. Matur kesuwun. Matur kesuwun. Nyuwun samudraning pangaksami. Sudah, tadi minta rokok ya. Lupa ya. Iya. Tadi ada di balik layar ini Rokok minta Samsung. rokok dan Iya. kopi gitu kan buat oleh-olehnya. Iya, terima Saya kasih, monggo. Tuh, wah banyak sekali. Buat oleh-oleh di sana ya, di sana. Ya sudah, terima kasih, monggo pamit dulu keluar dari jasad ini. Matur kesuwun, Nggih. matur sembah nuwun pamit rumiyin. Nggih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti di part 2 nya insya Allah akan kita tanyakan tentang prasasti Sajomerto dan tentang salah satunya situsnya ada di mana, peninggalannya, tata letaknya, kerajaannya kok nggak ditemukan sampai sekarang. Jadi nanti akan kita bahas di part 2 nya. Jangan lupa untuk diramaikan konten kita hari ini menembus 200 subscribe ya, 200 like ya. Nanti baru kita bahas insya Allah untuk konten selanjutnya. Sekian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Jangan percaya dengan bangsa gaib ya. Jangan percaya dengan bangsa gaib. Jadilah penonton yang bijak. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.